Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Mirnawati SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060611396. Pada hari ini, Jumat tanggal 23 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Gabus Pati, kelas 9 dengan materi Semangat Mencari Ilmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu sekitar kita apakah sudah bersih di sekitar tempat duduk kita. Sudah bersih? Kalau sudah bersih, silakan cek kerapian kalian. Apakah atribut kalian sudah rapi? Sudah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, nihil ya? Nihil, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita ke materi hari ini, kita akan tadarus terlebih dahulu ya. Kalian sudah ambil wudhu semua? Sudah. Saya bukakan Al-Quran digitalnya. Kelihatan ya? Kita baca ta'awud dan basmalah bersama. Kita baca surah untuk hari ini. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah tadarus untuk hari ini. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat materi yang kita pelajari di minggu kemarin? Masih. Kira-kira materinya apa minggu kemarin? Ya, kita telah mempelajari tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi semangat mencari ilmu dalam menggapai kesuksesan di masa depan, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi yang ada di depan ini, ya, coba saya mau tanya, pastinya kalian di sini memiliki cita-cita untuk masa depan kalian nanti. Coba salah satu siswa, apakah ada yang mau menunjukkan atau mengungkapkan apa cita-citamu di masa depan? Coba siapa? Ayo. Silahkan. Cita-citaku ingin menjadi seorang dokter. Ingin menjadi seorang dokter. Kira-kira kalau kamu ingin menjadi seorang dokter, bagaimana ilmu dapat membantumu meraih cita-cita kamu menjadi seorang dokter? Ilmu sangat penting untuk membantuku meraih cita-citaku. Dengan belajar ilmu biologi, aku bisa memahami tubuh manusia. Ilmu kimia membantuku mengenal obat-obatan, dan ilmu fisika berguna untuk memahami alat kesehatan. Selain itu, ilmu agama juga penting agar aku bisa menjadi seorang dokter yang jujur, sabar, dan ikhlas menolong orang. Dengan terus belajar dan berusaha, aku yakin bisa meraih cita-citaku menjadi seorang dokter. Luar biasa sekali. Coba kita beri aplaus kepada teman kita. Mbak Sila katanya ingin menjadi seorang dokter. Nah, ilmu dapat membantu meraih cita-cita sebagai seorang dokter, ya, dengan cara dia mempelajari berbagai bidang ilmu, ya. Selain itu, Mbak Sila mengusahakan selain bidang ilmu umum, dia juga diimbangi dengan ilmu agama. Karena apa? Kalau ilmu umum tidak diimbangi dengan ilmu agama, nantinya akan tidak seimbang. Begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik nanti bisa menjelaskan makna dan hukum mencari ilmu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah yang kalian hadapi nantinya di masa depan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pemahaman dalam bentuk produk kreatif dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Apa itu semangat dalam menuntut ilmu? Kita harus mengetahui kira-kira kita sekolah di sini itu untuk apa, ya. Kita mencari ilmu untuk apa? Nah, kita harus memahami makna menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah usaha sungguh-sungguh untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Selain itu, kewajiban menuntut ilmu adalah, di sini dikatakan ya, menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap Islam. Banyak sekali Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum
Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Maksud dari ayat ini adalah ketika kamu memberi kemudahan dalam suatu majelis ilmu atau dalam suatu sekolah dalam bidang ilmu, maka kamu akan dimudahkan pula jalanmu, ya. Selanjutnya, nah ini ada hukum menuntut ilmu. Sebenarnya hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Kira-kira fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Contohnya apa? Yuk. Terus. Kemudian. Terus. Yang kedua, fardu kifayah. Ilmu yang wajib dipelajari sebagian umat. Jika sudah ada yang menguasainya, maka gugur kewajiban lainnya. Contohnya apa? Ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu teknologi. Nah, coba ya, di sini ada perbedaan ya. Di fardu ain di sini, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan ini wajib mempelajari ilmu ini, ya. Contohnya tentang iman kepada Allah, tata cara sholat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya. Jadi setiap muslim laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya ini, tidak boleh tidak, ya. Yang kedua, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka kamu tidak begitu wajib, ya. Jadi boleh mempelajarinya, boleh tidak. Kalau sudah ada sebagian yang sudah mempelajarinya, berarti kamu gugur kewajibannya, ya. Gugur, ya. Kecuali kalau tidak ada sama sekali yang mempelajarinya, maka itu menjadi kewajiban bagi kamu. Paham? Nah, kita ke materi selanjutnya. Ada beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, diberi pahala setara zihad fisabilillah. Ada yang tahu zihad fisabilillah? Zihad fisabilillah itu setara orang yang berjuang seperti perang dalam agama Allah, ya. Yang terakhir adalah keutamaannya diberi kebaikan dunia, akhirat, dan dimudahkan menuju surga. Nah, ini hadis tentang menuntut ilmu. Silakan dibaca bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, Barang siapa untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. nah, selain ada dalil dari ayat Al-Quran, juga ada dalil dari hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Selanjutnya, ini adalah beberapa kunci kesuksesan menuntut ilmu, ya. Yang pertama adalah
berniat ikhlas mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari ilmu, ya, apapun itu ilmu maupun ilmu agama ataupun ilmu umum harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa berdoa dan memohon ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru. Sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru. Mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tidak cepat menyerah, berlapang dada, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ketika kamu sudah mengetahui suatu ilmu, meskipun itu sedikit, ya, berusahalah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Mengamalkan itu dilakukan diri sendiri. Setelah dilakukan diri sendiri, disampaikan kepada orang lain yang tidak tahu. Nah, misalnya contohnya kamu sudah tahu tata cara yang benar berwudu. Lah kamu lihat teman kamu, ya, kayaknya tata cara wudunya kurang betul. Lah kamu bisa membenarkan tata cara yang benar kepada temanmu cara berwudu. Seperti itu namanya menyampaikan, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita stretching dulu ya, biar kita tambah semangat untuk mempelajari materi selanjutnya. Cukup di tempat duduk kalian saja, dengan duduk santai, siapkan hati dengan senang hati. Nanti saya duduk di sini, ikuti gerakannya seperti ini. Nanti gini aja, kalau itu kan berdiri. Aram sam sam, aram sam sam, kuri 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 kuri, ram sam sam gitu. Nanti kalau ada api ya ada api gitu ya. Aram sam sam, ram sam, sambil nyanyi boleh. Ram sam sam. Ram sam sam. Lebih cepat lagi ya. Ada api, kuri 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 kuri. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi kita sudah speaking, kita sudah semangat, kita sudah bergairah lagi untuk menerima materi selanjutnya ya. Kita saksikan sebuah video pendek ya. Nanti kita perhatikan bagaimana orang ini nanti menggapai cita-citanya dengan sepenuh hati dan berusaha sangat keras ya. Namaku Panji, umurku 18 tahun,
Aku bersekolah di salah satu SMA negeri di Pekanbaru. Aku hidup di keluarga yang kurang mampu. Dan aku bercita-cita ini menjadi polisi. Agar aku bisa merubah nasib keluarga. Penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama. Aku harus ikut ini. Katanya mau maju masuk polisi. Dia bilang ke Panji masuk polisi. Jelas dia orang miskin. Siapa tahu aja masuk polisi itu sekarang bayar. Dia mana ada duit buat makan aja susah. Jangan ngata-ngata aja kalau udah senangnya lagi ya. Aku harus bisa menjadi polisi. Ya. Pak, pagi ini mau polisi Pak. Doain ya Pak. Ya Bapak doakan, Bapak lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga cita-cita anakku itu tercapai Allah menjadi polisi. Amin. Bapak! Pak, aku polisi Pak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, menurut kalian kira-kira apa rahasia kesuksesan orang yang ada di video tadi? Tekun dan rajin belajar, walau diremehkan, ia tidak menyerah, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, tekun dan Rajin rajin belajar. Ada lagi yang mau menanggapi video tadi? Belakang. Apa? Selalu disiplin dan berlatih fisik. Ia melatih dirinya setiap hari agar siap menghadapi ujian masuk polisi. Selalu disiplin dan berlatih fisik. Selanjutnya, apa ada yang mau menanggapi lagi? Oh, ya boleh. Pantang menyerah atau tidak putus asa. Meskipun berasal dari keluarga yang miskin dan diremehkan oleh temannya. Pantang menyerah, ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Percaya diri dan jujur, ia yakin bisa sukses tanpa harus mengandalkan uang atau jalan pintas. Percaya diri dan jujur. Satu lagi, ada yang mau berpendapat? Ya. Oke. Kesabaran dan doa. Ya, sabar dalam proses dan doa restu orang tua juga menjadi kekuatan. Kesabaran dan doa, ya. Nah, dari tanggapan teman-teman kalian terkait video yang ada di depan tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mulai dari yang pertama adalah tekun dan rajin belajar, yang kedua selalu disiplin dan berlatih fisik, yang ketiga pantang menyerah ataupun putus asa, selanjutnya percaya diri dan jujur, dan yang terakhir adalah kesabaran dan doa. Jadi usaha yang kita lakukan itu harus diimbangi dengan doa. Seperti yang kita tonton tadi videonya,
Meskipun dia adalah anak orang miskin, diremehkan orang, ternyata dia bisa membuktikan dengan usaha kerasnya dan doa yang tulus menjadikan cita-citanya tergapai dengan mudah. Begitu pula harapan saya nanti ketika kamu ingin menggapai cita-cita, kalian harus berusaha sungguh-sungguh dan diimbangi dengan doa, ya. Baik, selanjutnya adalah ini saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing, ya, membuat formasi kelompok. Kemudian nanti kalian akan saya beri LKPD, sebuah studi kasus. Kalian nanti akan menganalisis sebuah masalah. Nah, silahkan kalian bentuk formasi kelompoknya sekarang. Karena formasi kelompoknya sudah terbentuk, jadi silahkan satu orang perwakilan kelompok mengambil undian. Nanti kalian mendapatkan hasil produk yang apa gitu ya. Ya, satu orang maju, yang dekat. Oh ya, satu lagi. Nah, dibuka. Kelompok 1 sini, ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mendapatkan produk apa? Membuat PPT, PowerPoint. Kelompok 2? Poster. Kelompok 3? Peta konsep, ya. Nah, jadi ini nanti tugasnya adalah saya bagikan lembar studi kasus. Silahkan nanti kalian menganalisis permasalahan dari studi kasus yang ada di LKPD ini. Terus kalian di lembar LKPD-nya bisa dituliskan nama kelompoknya, kemudian pertanyaan yang ada di lembar LKPD dijawab pada kolom yang tersedia. Hasil akhirnya nanti kalian wujudkan dalam bentuk produk, ya, dalam bentuk produk melalui aplikasi Canva. Melalui aplikasi Canva dengan beberapa jenis, ya. Tadi kelompok 1 membuat PowerPoint melalui aplikasi Canva. Kelompok 2 membuat poster melalui aplikasi Canva, dan yang ketiga membuat peta konsep. Tentang apa semua ini? Tentang strategi belajar efektif. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama, ya. Ini saya bagikan lembar LKPD-nya. Ini lembar LKPD-nya. Lembar LKPD. Lembar LKPD. Nah, silakan diskusikan bersama kelompok kalian, ya, tentang studi kasus yang kalian terima. Kemudian hasilnya, produknya diwujudkan dalam bentuk strategi belajar efektif dalam 3 jenis tadi, ya. Nanti setiap kelompok mewakili untuk maju ke depan mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian hasilkan, gitu ya. 10 menit cukup, ya. Nanti bagi tugas karena kelompoknya kan banyak. Ada yang mengerjakan studi kasus, ada juga yang membuat strategi belajar efektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Baik, silakan.
Oh iya, Ini tampaknya seperti ini. oh iya benar-benar kayak gini ya, belajar efektif ya. Ini nanti disesuaikan dengan ini ya, kondisi dan keadaan kalian dan teman-teman kalian, gitu ya? Iya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, karena waktu untuk diskusinya sudah selesai, silahkan untuk masing-masing kelompok melakukan presentasi atau memperlihatkan hasil produk yang telah kalian buat. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil produknya. Tadi sudah dikirim di WA saya ya? Sudah dikirim di WA saya? Sudah. Kelompok 2 sudah dikirim? Kelompok 3 sudah dikirim? Baik, saya bukakan dulu ya. Nah, silakan kelompok 1 untuk yang perwakilan maju ke depan. Silakan. Nanti tinggal digeser gini aja ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara belajar efektif. Yang pertama, atur waktu dengan bijak. Disiplin waktu adalah kunci keberhasilan. Dengan membagi waktu antara belajar, istirahat, dan hiburan, kita bisa tetap produktif tanpa merasa terbebani. Konsistensi adalah kunci agar jadwal tersebut berhasil dijalankan. Ciptakan suasana nyaman untuk belajar. Lingkungan yang tepat membantu fokus. Sebaiknya belajar dilakukan di tempat yang bebas dari gangguan, memiliki pencahayaan cukup, serta kondisi yang nyaman sehingga pikiran lebih fokus pada materi. Jangan hanya membaca, tapi terlibat. Manfaatkan alat digital untuk belajar. Di era digital, teknologi dapat membantu proses belajar melalui aplikasi, video, dan sumber online. Belajar efektif butuh tubuh sehat. Pentingnya keseimbangan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makanan bergizi, serta olahraga ringan akan menjaga energi tetap stabil. Refleksi diri untuk perbaikan. Evaluasi membantu mengetahui apa yang sudah efektif. Jika masih ada kelemahan, kita bisa memperbaiki strategi dan mencoba metode lain yang lebih sesuai dengan gaya belajar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita berikan apresiasi yang penuh kepada kelompok. Silakan untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja poster kami, yaitu cara untuk belajar efektif. Pertama, buat jadwal belajar yang teratur agar dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk mempelajari materi baru. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan pilihlah tempat belajar yang tenang, bebas dari gangguan. Jangan belajar terus-menerus tanpa istirahat. Beri diri Anda jeda secara teratur untuk mencegah kelelahan mental. Pilihlah sumber belajar yang sesuai dengan Anda seperti membaca teks, menonton video YouTube, dan lain-lain. Bergabunglah dengan kelompok studi atau teman belajar untuk saling membantu memahami materi dan menjawab pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena kelompok 2 sudah selesai presentasi, sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Tadi produknya apa? Peta konsep. Baik, ini saya bukakan produk yang sudah kalian kirim. Peta konsep. Yang mana, Mas? Yang dikirim? Yang ini? Oh, yang ini. Silakan perwakilan yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peta konsep. Strategi belajar efektif. Fokus belajar. Konsentrasi adalah kunci belajar efektif. Kurangi gangguan seperti ponsel atau suasana bising dan gunakan teknik seperti Pomodoro untuk tetap fokus. Teknik membaca. Membaca cerdas bukan sekedar melihat kata-kata. Gunakan metode seperti skimming untuk mencari ide utama dan membaca mendalam untuk topik kompleks. Evaluasi diri. Merefleksikan hasil belajar membantu menemukan kelebihan dan kekurangan. Uji diri secara rutin. Tinjau kesalahan, lalu perbaiki strategi belajar. Mencatat kreatif. Catatan bukan hanya menyalin informasi, tapi harus membantu belajar. Gunakan diagram, simbol, warna, dan mind map agar catatan lebih menarik. Manajemen waktu. Mengatur jadwal belajar membuatmu terhindar dari stres mendadak dengan menentukan prioritas, membagi tugas menjadi target kecil, dan disiplin pada jadwal. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada satu kelompok yang bisa memberikan umpan balik kepada kelompok 3. Silakan kelompok 1. Menurut saya, infografik ini sudah bagus dan mudah dipahami. Isinya menjelaskan cara belajar efektif dengan bahasa sederhana dan tampilan menarik. Poin-poin seperti manajemen, waktu, fokus, dan evaluasi diri sangat membantu pelajar. Secara keseluruhan, infografik ini jelas dan bermanfaat. Terima kasih bagi yang memberikan umpan balik dan presentasi kalian luar biasa. Kita beri apresiasi yang sangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hasil dari analisis studi kasusnya bisa dikumpulkan ke saya. Ayo sini dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Baik, kelompok 1. Nah, setelah kita melakukan analisis studi kasus, serta kita juga membuat produk yang sangat kreatif dari aplikasi Canva berupa strategi belajar efektif. Silahkan nanti rencana yang sudah kalian buat tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu akan sangat memudahkan kalian dalam belajar kesehariannya ya. Nah, di akhir ini sesi saya mau mengajak kalian untuk melakukan refleksi. Kita lakukan refleksi bersama-sama. Mulai dari kita awal tadi ya, sudah mempelajari tentang materi semangat mencari ilmu. Kemudian tadi kita sudah menyaksikan inspirasi video pendek ya. Kemudian tadi kalian juga sudah berdiskusi bersama kelompok teman kalian dan mewujudkan hasil produk yang kreatif. Silahkan buatkan ya satu langkah nyata. Buatkan satu kalimat
langkah nyata untuk kalian lakukan ke depannya nanti. Ya. Coba ungkapkan satu kalimat, satu langkah nyata yang akan kalian lakukan untuk ke depannya. Ya, ada yang mau mengungkapkan kalimat tersebut? Nah, coba, langkah apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Saya akan mengurangi bermain HP dan fokus belajar. Ada lagi yang ingin mengungkapkan langkah nyatanya? Saya akan mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh saat pelajaran. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin mengungkapkan langkah nyatanya? Saya akan belajar lebih rajin setiap hari walaupun sedikit. Saya bertanya juga dalam pelajaran. Berani bertanya, ya. Boleh. Ada lagi yang ingin mengungkapkan langkah nyatanya? Saya bisa mengerjakan lebih cepat waktu tanpa menunda. Satu lagi? Saya berusaha datang ke sekolah tepat waktu dan siap belajar. Masya Allah sekali. Sepertinya langkah nyata yang ingin kalian lakukan ke depannya, ya, itu sungguh luar biasa bagus sekali. Silakan teman-teman yang lain bisa mengungkapkan satu kalimat langkah nyata untuk diri kalian sendiri dan lakukan untuk ke depannya. Nah, nanti kita lihat langkah ini apakah dapat membuahkan hasil yang bagus atau tidak. Jika kurang bagus hasilnya, berarti kita harus lebih keras lagi, lebih berusaha lagi untuk melaksanakan langkah nyata yang kalian ingin lakukan. Terima kasih untuk anak-anak sudah melakukan refleksi yang sangat luar biasa sekali. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir ini nanti kita simpulkan bersama ya, kira-kira dari kegiatan hari ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya apa tadi? Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan banyak sekali keutamaan, ya. Dan selanjutnya adalah untuk menggapai cita-cita kita di masa depan, kita harus satu, apa? Berusaha. Kedua, belajar. Ketiga, berdoa. Dan yang terakhir, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan sekarang kalian buka HP-nya masing-masing, ya. Saya akan mengirimkan link kuis, ya, saya kirimkan ke salah satu teman kalian. Baik, ini untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi kuis, ya. Silahkan, linknya sudah saya berikan kepada salah satu teman kalian untuk di-share ke grup kelas. Silahkan kalian untuk masuk dengan nama panggilan kalian saja, ya. Saya cek dulu apakah di sini sudah ada yang masuk. Nah, ini sudah banyak sekali yang masuk. Oke, terima kasih kalian sudah menyelesaikan kuis di akhir pembelajaran, ya. Selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri. Nah, setelah kita melalui langkah-langkah dari awal sampai akhir, ya,
jika nantinya atau kedepannya kalian mengalami kesulitan dalam merencanakan strategi pembelajaran atau sedang mengalami kesulitan belajar, kita bisa berkonsultasi atau kalian bisa berkonsultasi dengan saya maupun guru BK ya. Jadi saya berkolaborasi dengan guru BK untuk membantu kalian ketika kalian kedepannya nanti mengalami kesulitan belajar serta kesulitan dalam merencanakan strategi belajar yang efektif. Nah, begitu ya. Karena ini waktunya sudah selesai, semoga bermanfaat untuk kegiatan hari ini. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.